Jadi fi sadril Islam, di awal masa Islam ada, di masa para sahabat, di masa para tabi'in, ya, di masa-masa awal ya bersama dengan Rasulullah SAW seperti itu mereka belum berhajat pada yang namanya usul fiqih. Ilmu usul fiqih yang sudah ditadwinkan, yang sudah dilembagakan, yang sudah dijadikan fan atau bidang ilmu tertentu. Kenapa? Karena mereka hidup dengan kaidah-kaidah itu. Ya. Bahasa mereka bahasa yang selamat, yang fasih, ya, yang memiliki walakah lah mereka terhadap hal tersebut, sehingga mereka mampu dengan bahasa yang fasih tersebut yang mereka pahami, itu untuk apa? Untuk mengidrok setiap kaidah-kaidah yang bisa diambil faidahnya daripada bahasa tersebut. Jadi karena bahasa mereka itu sudah saliqah, dalam artian sudah benar-benar melekat, malakah dengan bahasa tersebut mereka itu, dengan bahasa Arab tentunya. Jadi belum begitu berhajat untuk kemudian menjadikan satu bidang ilmu tertentu yang disebut ilmu usul fiqih. Sudah melekat kaidah-kaidahnya dalam diri mereka untuk menentukan atau istinbatul ahkam, mengeluarkan produk hukum dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka tahu mana fa'il, dan fa'il itu marfu', itu secara murni bisaliqah mereka tahu gitu. Sudah tidak perlu mempelajari jurumiyah belum ada. Mughni Labib belum ada, Alfiya bin Malik belum ada. Ya, apalagi Arabiyah baina yadaik dan yang lain sebagainya, tentu belum ada di zaman para sahabat karena mereka sudah melekat semuanya dalam diri mereka. Dia tidak berhajat pada ilmu-ilmu seperti itu, ilmu-ilmu alat nggak berhajat, alatnya sudah mereka punya semua, paham ya? Nah, wa ma yuqalu fi idrakihim liqawa'idihi al-lughawiyyah yuqalu fi idrakihim liqawa'idil ukhra. Dan apa yang dikatakan ya idrak mereka terhadap kaidah-kaidah bahasa, ya dikatakan pula idrak mereka dalam kaidah-kaidah yang lain. Dan sungguh mereka telah mengetahui bidarurah annal ijma' hujjah. Mereka sudah tahu bahwasanya ijma' itu adalah hujjah. Mereka itu sudah paham. Kalau orang sudah konsensus, itu adalah hujjah. Karena mereka paham sabda Nabi SAW bahwasanya umatku tidak ada berada, la tajtami' ummati ala dhalalah. Tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Jadi kalau sudah konsensus, pasti tidak sesat. Kan begitu. Sudah sepakat dari kalangan orang-orang ahli ilmunya, dari kalangan orang-orang yang lurus akidahnya, agamanya, maka itu tidak berada di atas kesesatan, sudah pasti. Ya mereka udah tahu tentang kaidah itu. Ya. Jadi belum perlu untuk kemudian kepada ilmu usul fikih dan sebagainya. Mereka sudah paham kaidah-kaidah itu, kaidah bahasa, kaidah tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih dan lain sebagainya, itu mereka sudah paham. Ya. Dan mereka juga sudah paham bahwa qiyas itu hujjah, ya. Dan mereka juga tidak butuh untuk mempelajari mabahits sunnah, pembahasan tentang sunnah sebagai contoh misalkan. Karena mereka tidak ada wasithah, tidak ada sarana, tidak ada perantara antara mereka dengan Rasulullah. Kalau ada persoalan-persoalan yang sifatnya ibadah, ada persoalan-persoalan sifatnya aqidah, ada persoalan-persoalan yang sifatnya apa? Tidak paham terhadap ayat ataupun hadis Nabi, tinggal ditanyakan, dikonfirmasi kepada Rasul, kan begitu. Kalau di zaman mereka gampang sekali. Sehingga belum butuh kepada ilmu-ilmu seperti usul fikih dan lain sebagainya. Sekali lagi, dikarenakan sudah melekat pada diri mereka, kalaupun mereka belum memahami, tinggal ditanyakan ke Rasul, kan begitu. Nah, ketika terjadi perluasan kekuasaan Islam, perluasan daerah Islam seperti itu, sehingga mulai melemahlah malakah lugawiyah, kemampuan berbahasa Arab mulai lemah karena banyak orang ajam yang masuk Islam. Ya kan? Kemampuan bahasa Arab mereka minim, lemah. Oke. Sehingga para ulama butuh kepada untuk mentadwin kaidah-kaidah,
untuk membukukan, untuk melembagakan ya kaidah-kaidah yang tetap, yang baku, supaya orang-orang ajam yang baru masuk Islam itu belajar Islam dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang difahami oleh para pendahulunya dengan baik gitu. Ya. Walamma talat al-masafah bain an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bain al-ajyal al-mutatabi'ah wa sara al-hadits yunqal bi wasitati ruwah ihtaja al-ulama'u litadwin al-mabahis allati ya tabhathu fi ahwal ar-rawi fi ahwal ar-rijal. Tatkala jarak kita atau jarak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rijal-rijal setelahnya ya, dengan kita terutama seperti itu sudah jauh jaraknya seperti itu. Maka hadis tentunya dinukil dari satu perantara ke perantara yang lainnya, itu melalui para riwayat, para rawi kan begitu, para ruwah. Maka para ulama butuh kepada melembagakan hadis, melembagakan pembahasan yang membahas di dalamnya tentang apa? Keadaan atau kondisi para pewarta hadis ini. Ya. Butuh juga untuk membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Dan ini adalah ada di mabahis as-sunnah, yaitu pembahasan tentang sunnah. Ya, fi ilmil usul, di ilmu usul. Yang kemudian pada perkembangannya pembahasan tentang masalah ini itu kemudian menjadi satu bidang ilmu yang independen, satu bidang ilmu tertentu, yaitu ilmu mustalah hadis. Ya kan? Karena jarak kita dengan Nabi jauh, yang menyampaikan informasi, mewartakan berita dari Nabi SAW ini tentunya adalah oleh orang-orang atau para pewarta hadis yang disebut dengan rawi, periwayat atau ruwah. Nah, berarti kan butuh bagi para ulama untuk memverifikasi, untuk memeriksa ya yang namanya para perawi ini, apakah benar-benar menukil secara benar atau tidak, atau bagaimana orang ini, apakah pendusta atau bukan, dan lain sebagainya. Berarti butuh kepada kaidah-kaidah menentukan apakah bisa diterima riwayat tersebut, apakah bisa diterima orang seperti itu, sehingga muncullah yang kemudian pembahasan tentang itu, yang kemudian disebut dengan ilmu mustalah hadis dan sejenisnya, ilmu rijal, ya, ilmu jarh wa ta'dil dan lain sebagainya. Jadi tadwin ilmu tersebut itu karena kebutuhan. Kemudian semakin jauh jarak, semakin melemahnya bahasa, semakin lemahnya kemampuan dalam mengungkap maksud dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, makin banyak orang-orang yang tidak mampu untuk itu, maka makin butuh kepada satu bidang ilmu tertentu atau alat-alat untuk bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi ini asal muasal adanya ilmu usul fikih, ilmu alat lah ya. Kemudian bahasa Arab, ada nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya, gitu kan? Ada ilmu mustalah hadis, dan karena kebutuhan akan hal tersebut di masa-masa kita, terlebih lagi di masa kita yang jaraknya jauh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan yang paling pertama ya, yang paling pertama yang menulis ilmu usul fiqih secara khusus itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, ketika beliau itu menulis kitabnya yang dinamakan Kitab Ar-Risalah, yaitu allati tu'tabaru awalu kitabin fi usulil fiqh duwina fil Islam. Jadi ini yang terhitung sebagai kitab yang awal ya dalam usul fiqh yang ditulis di dalam Islam. Oke. Kemudian mengikutilah para ulama setelah Syafi'i, seluruh madhab ya, seluruh madhab mengikuti apa yang dilakukan oleh Syafi'i rahimahullah taala di bidang ilmu yang agung ini ya, seperti itu. Terus menerus mereka itu menulis, mereka itu yuharrirun, yakni mengurai ya. Dan setiapnya
itu setiap dari mereka itu melakukan hal tersebut ala tariqatihi, di atas tariqahnya, di atas metodologi yang mereka bangun, sampai mereka ya mencapai zirwahnya, kematangannya seperti itu, yang kemudian kita lihat hasilnya di masa-masa kita sekarang. Nah, inilah madkhal, pengantar ilmu usul fiqih.